walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Ya, kita belajar mengenai pemasangan nasogastrictube atau selang NGT ya. Selang NGT ini selain berfungsi untuk membantu daripada pasien, terapeutik juga untuk sebagai diagnostik ya. Biasanya terapeutik itu apabila ada pasien yang habis menelan racun ya, jadi kita melakukan kumbah lambung atau lavage lambung ya, lavas lambung. Nah, sebagai diagnostik kita juga bisa melihat bahwa apabila ada PCMBA, perdarahan saluran cerna ataupun muntah darah BAB hitam, maka kita akan memeriksa apakah benar dia melakukan terjadi PCMBA, maka kita akan memasang nasogastrictube yang kemudian kita alirkan. Dan aliran daripada selang nasogastrictube itu akan mengalirkan darah. Itu yang kita sebut dengan prosedur diagnostik daripada nasogastrictube. Dan oleh karena itu tindakan daripada NGT ini sangat penting dan biasa kita lakukan pada saat pasien sedang mengalami kegawat daruratan. Jadi biasanya kita lakukan selain daripada di IGD juga bisa kita lakukan di rawat inap. Tapi kalau untuk praktek biasa tidak bisa kita lakukan kecuali memang tempat kita disediakan fasilitas demikian. Nah, pertama sekali kita akan memperkenalkan diri ya. Untuk sementara ini kita kasusnya adalah seorang pasien yang meminum ya racun serangga, dan kita akan melakukan terapi dengan cara mengkumbah lambungnya atau membersihkan lambungnya ya. Kita memperkenalkan diri. Selamat siang Pak, nama saya Dr. Salomo. Saya yang berpraktek di rumah sakit ini. Kemudian saya akan memberikan terapi pada Bapak berupa kumbah lambung ya. Dan kumbah lambung itu kita akan memberikan memasukkan selang namanya nasogastrictube ataupun NGT ke dalam perut Bapak ya, melalui hidung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Kemudian seperti biasa sebelum kita melakukan tindakan yang invasif, maka kita harus mencuci tangan dulu ya, secara 6 langkah kita cuci tangan, kita anggap selesai. Kemudian kita lihat bahwa pasien harus dalam kondisi yang terlentang ya. Duduk boleh tapi berisiko tinggi. Jadi kita harus melakukan dalam posisi yang terlentang, kita di sebelah kanan pasien. Ya. Kemudian kepalanya juga harus ya jangan terlalu tertekuk ataupun miring kanan miring kiri, kita harus agak mundur ke depan sedikit. Kemudian setelah itu kita membuka selang nasogastrictube. Inilah dia namanya pipa nasogastrictube ya. Ini pipanya seperti demikian. Ya, kita buka pipa nasogastrictube ini. Ya. Ini dia pipa nasogastrictube ya. Ini panjangnya sedemikian. Ini pipanya, dan Anda lihat bahwa di selangnya itu akan terdapat lubang-lubang ya yang akan mengalirkan ataupun baik dia bisa masuk cairan dari lambung atau kita masukkan cairan dari luar ke dalam lambung. Inilah dia fungsinya. Nah, yang warna hijau ini adalah tempat kita untuk memasukkan speed ya, speed ataupun jarum untuk dimasukkan cairan ataupun kita mengeluarkan cairan. Inilah dia muaranya ya. Nah, kita memasukkan ini, pertama sekali kita harus mengukur ya, mengukur daripada berapa banyak kita masukkan. Karena kalau kita masukkan, bisa saja kita masukkan semua, tetapi kan akan mengakibatkan pasien tidak nyaman. Jadi ukurannya harus ada. Pertama kita ukur bisa saja dengan 2 cara. Pertama adalah melalui dahi yang menuju ke belakang telinga. Kemudian dari sini akan kita masukkan ke sampai processus sipedeus atau daerah lambung. Nah, di sini dia akan kita lihat bahwa inilah dia muara daripada yang kita targetkan masuk ya. Atau bisa dengan cara yang kedua, bisa juga misalnya dari tengah daripada telinga ke hidung, ujung hidung, kemudian dari sini bisa kita alirkan juga, kita arahkan sampai ke proses sipedeus. Nah, hampir sama ya. Di sini juga adalah tempat daripada muara target kita untuk memasukkan selang nasogastrictube ya. Nah, setelah kita memastikan bahwa selangnya adalah ukurannya sebegini yang harus kita masukkan, maka kita fiksasi atau kita tandai ya, boleh dengan plester ya,
atau dengan mungkin spidol ya. Jadi kita tandai, kita anggap sudah kita tandai ya demikian, jangan kita tandai. Nah kemudian setelah itu kita memakai sarung tangan ya, sarung tangan. Nah sarung tangan kita pakai supaya pertama tangan kita pun tidak terkena kotoran dan juga bisa kita melakukan steril ya, kita melakukannya dengan secara steril ataupun aseptik. Nah selain daripada NGT yang tadi sudah kita tandai, maka kita akan memerlukan alat-alat yang lain ya. Alat-alat yang lain seperti misalnya kita persiapkan adalah ini speed ya, speed sekitar 50 cc kita harus kita siapkan. Ini adalah untuk mengecek daripada selang nasogastrictip tadi apakah sudah sempurna masuk ke dalam lambung ya. Jadi ini yang penting ya, nanti kita tengok apa kegunaannya. Kemudian ini ada jelly adalah untuk memperlancar daripada selang nasogastrictip tadi supaya bisa masuk secara sempurna. Nah yang lain adalah ini ya, untuk memfiksasi selang nasogastrictip tadi di NGT tadi di hidung tadi. Kemudian ini ada gunting ya. Nah jadi kita mulai ya. Pertama kita ambil selang nasogastrictip tadi yang sudah kita tandai tadi. Kemudian boleh kita ulangi lagi, mulai dari sini ujung hidung, kemudian masuk ke belakang telinga, kemudian dari sini ke ujung daripada ulu hati ya, di sini dia ya. Nah ini dia dari batas tadi. Kemudian kita ambil memakai pinset ya, memakai pinset, dan kita ambil jelly. Kita jelly dulu ya, kita jelly supaya apa? Supaya dia tidak mengiritasi saluran hidung maupun saluran makannya ya. Kemudian pasien agak didongakkan kepalanya ya, ini agak sulit ya didongakkan kepala, tapi kita dongakkan. Kita masukkan tegak lurus dari hidung ya. Boleh memakai ini, boleh juga memakai tangan ya, tetapi tergantung gimana yang apanya. Kalau saya lebih senang pakai pinset. Kita masukkan secara perlahan, mungkin pasien kan merasa tidak enak ya, perlahan masukkan. Kemudian pasien sewaktu ada tahanan ya, pasien disuruh menelan ya, Pak tarik nafas, kemudian telan. Nah, setelah dia menelan maka Anda akan masukkan ya, Anda masukkan terus ya sampai ada tahanan, pasien suruh menelan. Nah ketika sudah selesai, misal kita anggap sudah selesai ya, sudah ini semua masuk, maka ya kita akan membuktikan apakah ini sudah masuk atau tidak ya. Maka kita ambil daripada kita sama stetoskop ya, kita ambil sama stetoskop, kemudian kita masukkan kita isi dengan udara, kita masukkan ke dalam ujung daripada NGT tadi. Kemudian kita periksa perut daripada pasien ya. Setelah itu kita lakukan dengan cepat, kita keluarkan udara dalam speed tadi ya. Saya ulangi, kita masukkan, kita ambil dulu udaranya ya sampai habis, kemudian kita masukkan ke dalam pipa NGT tadi. Kemudian sambil mendengarkan dengan stetoskop di daerah lambung ataupun epigastrium, kita tekan secara kuat ya. Maka di dalam stetoskop ini akan kita dengar seperti suara menghembus ya. Kalau kedengaran seperti suara menghembus, maka pipa nasogastrik sudah masuk ke dalam lambung atau ke dalam cluster. Salah satu cara yang lain adalah juga apabila Anda ragu dia masuk ke dalam paru-paru atau tidak, maka kita bisa mengambilkan suatu wadah yang berisi dengan air ya. Kita isi dengan air. Kemudian dalam air tersebut kita masukkan ujung daripada NGT tadi. Nah, apabila dia keluar gelembung-gelembung udara di dalam air tadi, di dalam wadah berisi air tadi, maka kemungkinan dia akan masuk ke dalam paru ya. Nah,
Kalau misalnya dia masuk ke dalam paru, maka dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung, gitu ya. Kalau misalnya untuk membuktikan apakah dia masuk ke dalam paru ataupun ke dalam lambung. Nah, setelah kita meyakinkan bahwa dia masuk ke dalam lambung, sudah kita yakinkan, maka kita fiksasilah dengan memakai plester, ya. Ini mau kita fiksasi, ya. Kita fiksasi dengan memakai plester. Ya, kita fiksasi, kita pakai gunting, kita fiksasi nggak usah banyak-banyak, sekitar 2 saja. Ya. Nah, yang pertama adalah kita fiksasi dulu di daerah hidung, ya, di daerah hidung, seperti kita silangkan, oke. Ya, kemudian kita silangkan di daerah dagu, di daerah telinganya, kemudian kita fiksasi juga di daerah pipi, ya, sehingga selangnya tidak akan kemana-mana, ya. Ya, oke. Nah, ini sudah kita anggap selesai, kemudian alirannya bisa kita alirkan NGT-nya ke bawah, ya, kita alirkan, ya. Nah, kalau kalau misalnya dia alirannya nanti berwarna merah, berarti ini adalah kemungkinan darah. Kalau alirannya berwarna kehijauan, itu adalah lambungnya. Kalau dia warna hijau kehitaman, berarti kemungkinan besar ada cairan daripada kolon ataupun feses yang naik sampai ke dalam lambung, ya. Itu kita lakukan. Oke, demikian Pak, sudah selesai kita lakukan tindakan pasang NGT. Maka Bapak puasa dulu, ya. Nanti kita akan kumbah lambungnya. Bapak puasa, tidak boleh memakan dari mulut sampai saya perintahkan, ya. Kemudian alatnya kita bersihkan, kemudian kita lakukan prosedur cuci tangan, ya. Kita buka sarung tangan, kita melakukan cuci tangan lagi. Setelah itu kita selesai. Ya, demikian. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti ke penyaji ataupun pembimbing yang lain. Terima kasih.